lama ada kasus anak yang nyebur dari jembatan. Aku lupa di mana ya tempatnya. Yang bikin konten yang terjun ke jembatan akhirnya dia meninggal. Itu kan ada 2 orang kan kalau nggak salah. Kan mereka tuh melakukan segala upaya biar FYP, biar terkenal. Gimana itu Mas, menurut Mas Gati melihat fenomena itu? Karena hari ini sangat gila-gilaan konten kreator Mas. Iya. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Selamat datang di podcast Ngopeni, ngobrol pembangunan dan inovasi Jawa Tengah. Kita bakal ngobrol-ngobrol asik. Pada episode kali ini kita akan ngobrolin terkait dengan penguatan nilai toleransi di era banjir informasi di Jawa Tengah. Untuk itu saya sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa. Di sini ada Kaneko Gati Wacono. Beliau adalah komisioner KPID Jawa Tengah. Kita nyapanya Mas Gati ya. Ya, Mas Gati. Mas Biar kelihatan muda, Mbak. Oke, baik Mas, boleh. Kabarnya gimana Mas Gati? Alhamdulillah baik sekali, luar biasa gitu. Terima kasih sudah hadir di podcast kali ini. Mas Gati, menjelang akhir tahun, KPID sibuk mengurus apa ini Mas? Kalau akhir tahun kita sudah gak ada kegiatan, Mbak. Kemarin di Melanda ya. Kemarin kita mengadakan KPID Award. KPID Award dimana kita menganugerahkan penghargaan bagi lembaga penyiaran yang berkontribusi nyata buat masyarakat gitu. Oke. Dan juga tahun kemarin kayaknya kita mendapatkan literasi digital ke kampus. Jadi KPID Goes to Kampus. Berapa kampus nih yang dikunjungin Mas? Ya kemarin itu ada 4 kampus. Ada 4 kampus. Di Pekalongan, Salatiga, Solo, kemudian Kudus. Wah, keliling-keliling nih ya akhir tahun, tapi kesibukannya tapi rada landai kayak berarti lebih sibukan awal tahun ya Mas kalau di KPID atau gimana nih? Iya, kita tergantung program Mbak. Oh, tergantung program. Jadi kita program yang kita berikan apa aja. Baik, Mas, terkait topik kesempatan ini tadi kan ada topik penguatan nilai toleransi di era banjir informasi di Jawa Tengah. Boleh Mas Gati, sudut pandang Mas Gati deh, toleransi di Jawa Tengah hari ini apa kabar Mas? Apakah baik-baik saja? Wah, gimana nih? Pertanyaan udah, apakah baik-baik saja? Kalau toleransi di Jawa Tengah itu sangat baik-baik saja Mbak. Sangat baik-baik saja. Jadi karena di tahun belakangan ini tahun 2004, 2025 itu jarang sekali terjadi kasus-kasus intoleransi di Jawa Tengah yang viral ya. Dan juga data menunjukkan bahwa peningkatan toleransi Jawa Tengah itu meningkat. Malah meningkat dari tahun ke tahun? Iya, dari 2004 itu meningkat sekitar 2%, dari 76 sampai ke 78 gitu. Wow. Karena di Jawa Tengah sendiri juga terdapat kota toleran Mbak. Di mana itu Mas? Di mana itu Mas? Kota yang dikenal sebagai kota toleran yaitu kota Salatiga, kemudian Semarang, Salatiga, Semarang, terus Magelang. Ada 3 kota tersebut, Salatiga, Semarang, dan Magelang. Jadi memang kondisi toleransi Jawa Tengah itu baik saja, tidak ada gesekan sama sekali. Mungkin yang terdengar ya, kalau mungkin kecil itu ada, tapi yang terdengar yang viral itu jarang ada. Oke. Contoh toleransi Mas, yang ada di Semarang. Kita gak usah jauh-jauh deh, Semarang atau Salatiga boleh deh. Ya, di 3 kota, di satu dari 3 kota dia ada Salatiga, Magelang, dan juga Semarang. Ya. Contoh kecil toleransi yang ada di Jawa Tengah, ini cukup menggambarkan kan? Ya. Mungkin di waktu bulan puasa atau bulan Ramadan ya, mungkin kita dengar banyak kasus-kasus sweeping pasar, sweeping warung makan, bahkan sweeping toko-toko mat ya gitu kan. Tapi di Semarang itu sempat nggak ada Mbak. Nyaris nggak ada sih. Nyaris nggak ada di berita gitu kan. Iya. Itu contoh kecil. Kemudian juga banyak sekali ya tempat di Semarang itu jarang sekali ada gesekan antar umat beragama, sara, kemudian juga terkait pengusaha juga terkait sweeping tempat-tempat yang mungkin dianggap tidak layak itu masih jarang terjadi.
masih jarang terjadi. Mm-mm. Tapi aku setuju sama Mas Gati sih, memang Semarang itu contoh nih, kan kita mau deket bulan Ramadan ya Mas ya. Semarang karena banyak etnis, tidak hanya satu agama, itu kalau bulan puasa ya warung buka-buka aja, silahkan yang tidak berpuasa, yang mungkin agamanya beda, kalau makan ya udah makan silahkan. Yang muslim tuh juga nggak protes juga, itu bener sebenarnya toleransi seperti itu Mas gambarannya. Ya itu hanya bagian kecil aja ya, hanya bagian kecil dari toleransi, karena menghargai orang beribadah, kemudian orang yang berusaha, orang beda agama, itu bagian kecil dari toleransi. Karena bagian toleransi kan juga banyak tentang bagian beda adat, beda agama, suku, kemudian ras, kemudian juga terkait perbedaan tentang sudut pandang, Mbak. Perbedaan sudut pandang? Iya, itu yang paling baik, itu sudut pandang politik maupun sudut pandang tentang agama. Gitu. Politik penekanannya rada lumayan ya, Mbak? Iya. Jangan mau kilas balik ke tahun-tahun kemarin, iya. Pemilu. Tapi ngomong pas pemilu kemarin Mas, Jateng juga banyak gesekan-gesekan, katanya kan tadi toleransi itu kan banyak aspek gitu kan, bisa agama, bisa perbedaan sudut pandang, perbedaan politik. Pemilu kemarin gimana Mas Jateng Mas? Jateng aman Mbak, aman. Nggak ada gesekan-gesekan gitu? Nggak ada gesekan Jakarta, gesekan yang terjadi beda banget dengan kota-kota besar lainnya. Bahkan kasus dulu yang tahun di Jakarta itu ramai, Semarang pun hanya ada aksi-aksi simpatik aja, bukan aksi-aksi yang gesekan besarnya kayak di Jakarta atau di manapun. Bahkan di kota-kota besar di Jawa Tengah itu pun tidak terjadi gesekan sama sekali. Mungkin memang ada gesekan, tapi gesekan antar personal, antar pribadi, bukan gesekan antar kelompok. Gitu sih. Luar biasa ya berarti Jateng ya. Tingkat toleransinya, kalau angka 1 sampai 10, angka berapa nilai toleransi Jawa Tengah Mas? Ya angka 8 lah ya. Angka 8. Karena masih ada banyak kasus juga yang mungkin Oke, sebenarnya masih banyak kasus. Boleh kasih contoh Mas kasus-kasus kecil yang terjadi dan itu terselesaikan dengan baik? Walaupun ini ya jadi kasus-kasus terjadi masalah pembubaran pengajian, kemudian masalah tentang kasus yang agak viral kemarin ramai itu adalah mengenai pembongkaran makam non-muslim. Jadi penolakan terhadap nisan salib, Mbak. Jadi banyak nisan salib di makam-makam itu dilanjutkan oleh orang nggak dikenal. Gitu. Orang nggak dikenal? Jadi tidak tahu itu siapa. Gitu. Kita juga tidak bisa menentukan bahwa ini dilakukan oleh pihak ini, gitu kan. Tidak bisa. Gitu. Kemudian juga masalah mungkin itu yang kasus-kasus toleransi antar kelompok ya, yang mungkin ada gesekan ya. Kalau mungkin yang masalah-masalah tentang hal yang berkaitan dengan ada satu agama itu dilarang di makam satu tempat, itu kan juga ini juga kasus intoleransi. Tapi itu kan tidak menjadi viral karena memang tidak banyak yang, karena ada pemahaman bahwa orang yang non muslim pun atau orang yang mungkin yang berbeda keyakinan pun itu menganggap itu sudah biasa. Nah itu mungkin jadi salah satu yang menerap bahwa orang yang beda keyakinan itu tidak boleh dimakamkan di tempat itu, walaupun juga terkait dengan ada kasus perumahan yang jarang dibeli non muslim dan lainnya, itu masa pribadi gitu kan. Dan toleransinya itu ada, jadi orang-orang yang notabene itu beda keyakinan tidak untuk juga membeli rumah tersebut gitu. Gitu. Iya. Baik. Itu terkait toleransinya sendiri Mas. Tapi kalau nilai kondisi toleransi di Jawa Tengah di era banjir informasi hari ini, itu seperti apa Mas? Kalau itu kan toleransi secara umum ya. Kalau di era banjir informasi Mas, apakah sebenarnya sudah cukup toleran atau seperti apa Mas? Iya. Di era banjir informasi ini Jawa Tengah masih dibilang toleran, Mbak. Masih toleran juga? Iya, karena kan ada namanya sebab akibat, Mbak. Jadi ketika memang ada ketika sebuah toleran atau intoleran, itu kan ada sebuah kasus yang terjadi, iya nggak? Betul. Ketika memang katakan itu kota toleran atau Jawa Tengah itu toleran, itu kan berarti kan minim kasus yang terjadi, kasus intoleransi di Jawa Tengah. Walaupun dampak dari banjir informasi yang ada di Jawa Tengah itu banjir, termasuk sosial media dan lainnya, itu banyak berita-berita yang muncul kebencian, provokasi dan lainnya, itu pun tidak berpengaruh pada
masyarakat Jawa Tengah. Ya mungkin berpengaruh sedikit, tidak Aha. terlalu berdampak luar biasa gitu. Berarti media sosial nggak begitu mempengaruhi ya? Ya, ya mungkin kalau saya kasih contoh kasus ya, terkait kemarin kasus perusakan rumah-rumah DPR Oke, RI baik. gitu. Iya, baik. Itu kan luar biasa itu Jakarta itu. Itu sangat luar Banyak biasa. banget itu kan rumah-rumah dihancurkan itu karena memang dampak dari sosial media. Jadi melakukan massa begitu banyaknya sehingga akhirnya melakukan perusakan, tapi di Jawa Tengah itu tidak terjadi. Tidak Itu terjadi. itu pun hanya demo-demo mahasiswa di depan DPRD Nur itu pun tidak terlalu tidak terlalu frontal gitu, biasa-biasa aja gitu. Iya, seperti berjalan seperti biasanya gitu Iya, kan. berjalan Mereka seperti biasanya. menyampaikan Aspirasi, aspirasinya, heeh. menyampaikan kritikannya ke pemerintah gitu. Tapi Tidak berjalan, vandalis, iya, berjalan tidak seanarkis gitu ya. Iya, Itu patut kita syukuri gitu kan. Toleransi di Jawa Tengah sangat luar biasa. Kalau melihat banjir informasi Mas hari ini, lebih banyak negatifnya apa positifnya? Menurut Mas Gati nih, kita kan tahu ya, maksudnya informasi tuh hari ini kita bisa akses apapun, kita bisa cari data apapun itu, bahkan hal-hal kecil ya, kita mau makan apa hari ini, AI bisa merekomendasikan. Atau mungkin media sosial kita buka Instagram, sarapan apa ya hari ini, buka Instagram, kita cari food vlogger gitu kan. Kalau saya hari buka Pilates, Mbak. Wah, senam apa hari ini, beli apa? Tuh kan, hampir semua orang. Itu gimana Mas? Banyak negatifnya atau positifnya menurut Mas Gati? Jadi kita tidak bisa mengukur ya antara yang negatif dan positif di sosial media. Tapi yang pasti itu kan informasi yang negatif itu sangat banyak. Sangat banyak. Iya. Ya karena kita ngerti dulu ya. Banjir informasi itu apa sih gitu. Oke. Boleh kasih tahu ke pemirsa Garuda TV nih, banjir informasi apa sih? Jadi kan kalau banjir kan kayak air meluap-uap gitu kan. Jadi kalau banjir informasi itu informasi yang meluap-uap gitu. Betul. Jadi banjir informasi itu adalah ketika individu itu menerima begitu banyak informasi dalam waktu sekejap gitu kan, yang didapat dari sosial media, dari platform-platform yang lain gitu kan, banyak berita jurnalistik, kemudian konten-konten hiburan gitu kan, sehingga otak individu tersebut itu belum mampu memfilter secara efektif. Aku ngebayangin sih Mas. Ngebayangin benar-benar. Oke. Mana yang palsu, mana yang hoax, mana yang benar, kemudian mana yang ini berdampak bagi banyak orang apa enggak gitu loh. Itu yang akhirnya membuat individu itu tidak efektif dalam menerima informasi tersebut. Oke. Berarti bisa dibilang individu tersebut menerima banyak informasi tapi tidak bisa memfilter. Makanya itu disebut banjir informasi. Itu berarti beda kasus kalau misalkan kita sebagai seorang individu kita dapat informasi tapi kita bisa memfilter, itu berarti bukan banjir informasi. Iya, itu banjir informasi tapi disertai dengan literasi digital yang bagus. Nanti kita bahasnya literasi digital yang bagus. Nah, untuk memfilternya nih Mas, memfilter banjir informasi yang saat ini sangat luar biasa, yang bisa kita lakukan sebagai seorang individu apa Mas? Yang pertama itu adalah memang kita kan itu bijak bermedia. Bijak bermedia. Iya, bijak bermedia itu salah satunya itu adalah etika bermedia. Oke. Jadi gitu. Etika bermedia itu adalah ketika kita itu menghormati orang-orang yang melakukan posting atau melakukan hal suatu di media dengan berbeda pandangan pendapat, itu kan itu diwajari, tidak langsung diserang atau diserang di komen yang jahat itu. Jadi terkait etika media, kemudian juga melakukan sebuah klasifikasi informasi gitu kan, itu yang paling penting karena di sini banyak banjir informasi yang didapat gitu kan. Ketika orang tidak memahami tentang media atau berita-berita, itu takutnya akan terjebak oleh misinformasi atau data-data yang hoax atau data yang salah gitu, karena tidak bisa memfilter atau mengkonfirmasi berita tersebut itu benar apa tidak. Gitu. Karena memang ketika sekarang di sosial media itu tidak ada batasan, Mbak. Setiap orang bisa bikin akun,
orang bisa bikin posting, bikin konten gitu kan, sehingga nggak ada pesan sama sekali dalam sosial media. Jadi ketika orang menerima informasi ini, informasi A misalnya, itu memperkuat keyakinannya, itu dia langsung menerima tanpa tebang bulu, tanpa dulu mengkonfirmasi bahwa berita itu benar apa tidak gitu. Karena ketika sebuah konten berita disampaikan atau sebuah konten isu disampaikan, itu harus dilihat dulu benar nggak ini diberitakan oleh platform media yang terverifikasi gitu. Kalau tidak mungkin ini benar atau tidaknya itu masih belum diketahui gitu. Tapi ketika orang terima ya sudah terima aja gitu kan. Itu pentingnya orang-orang paham tentang apa sih tentang bagaimana sih orang bijak media itu gitu. Kemudian juga membuat konten-konten. Tadi pagi itu saya ditunjukin saya, Pak. Apa itu, Mas? Itu ada orang di jalan. Itu suami istri lagi melakukan KDRT. KDRT. Kemudian didatangi oleh petugas tentara gitu. Nah, petugas tentara bingung itu. Tapi kakaknya mending apa? Terus orang-orang yang tadi bertengkar, itu ada kamera gitu. Wah, ternyata hanya untuk membuat konten aja itu sampai segitunya. Agar bisa FYP atau bisa langsung kenal, Mbak, gitu. Aneh gitu. Itu Mas, fenomena hari ini banyak konten kreator yang bikin konten kadang sampai segitunya. Menurut Mas Gati nih, gimana tuh Mas melihat fenomena itu? Mereka kadang bahkan nggak usah jauh-jauh deh. Kemarin itu belum lama ada kasus anak yang nyebur dari jembatan, aku lupa di mana ya tempatnya. Yang bikin konten yang terjun ke jembatan akhirnya dia meninggal. Itu kan ada 2 orang kan kalau nggak salah. Kan mereka tuh melakukan segala upaya biar FYP, biar terkenal. Gimana itu Mas menurut Mas Gati melihat fenomena itu? Karena hari ini sangat gila-gilaan konten kreator Mas. Iya, makanya daripada itu tadi saya ketemu pentingnya tentang literasi digital, kemudian dampak sosial media terhadap seseorang, dan peran keluarga maupun peran tokoh masyarakat atau pemerintah dalam memberikan edukasi yang penting bagi masyarakat gitu kan. Bagi proses terkait dengan ketika kita membahas tentang toleransi gitu kan, konten-konten tersebut itu kan konten-konten yang membuat konten yang mungkin dapat menumbuhkan semangat toleransi gitu. Kalau kita bicara tentang anak kecil yang berbuat karena konten, kemudian ada orang melempar batu di kereta api atau melempar batu di mobil, kemudian bikin konten, kemudian ada anak muda yang main perang-perangan sampai meninggal dan lainnya, itu memang itu dampak banjir informasi atau dampak dari sosial media yang begitu besarnya. Karena secara pribadi orang-orang tuh pengen terkenal. Betul. Ya, pengen menunjukkan eksistensi diri mereka kan gitu. Nah itu yang mungkin adalah pembelajaran dari keluarga, dari guru, dari sekolah, kemudian dari pemerintah daerah dalam melakukan sebuah literasi digital kepada sebuah sekolah agar mereka itu bisa paham bahwa pentingnya bijak bermedia itu seperti apa gitu. Nah, ketika saat ini toleransi, kita tidak luput tentang pembahasan tentang konten-konten yang bersifat hoax atau tentang konten-konten yang bisa tentang penistaan agama atau penodaan agama begitu. Mungkin hal yang kemarin agak viral itu adalah seorang senator di Amerika Serikat itu turun membawa akuan dan membakar akuan gitu kan. Itu kan bisa memicu adanya sebuah gesekan yang besar antar perbedaan keyakinan tersebut gitu. Kemudian konten-konten kemarin waktu konten yang agak besar di waktu dekat-dekat kemarin itu adalah konten mengenai salah satu TV nasional ya, itu TV 7 itu menyiarkan sebuah konten yang diambil oleh seseorang kemudian di TV 7 datang dengan penistaan suatu pondok pesantren. Itu dampaknya luar biasa, Mbak. Demo di mana-mana, Mas. Itu demo di mana-mana. Apakah itu tidak ada filter dan sharing di sana di 7 sehingga KPI pun ikut demo, Mbak? Nah itu gimana? Ya aku lagi mau tanya. Itu bagaimana pendapat KPI terkait hal tersebut? Oke.
Oke. Yang pasti kan ketika terjadi hal itu KPD kan Jawa Tengah kan langsung bereaksi. Iya. Jadi kita langsung menyurati ke KPI pusat terkait untuk penghapusan program tersebut. Gitu. Jadi sebelum orang-orang sebelum para ulama ini dan kelompok ini dari bersuara gitu kan, kita sudah bertindak dulu gitu kan. Karena kita punya bagian pengawasan, Mbak. Jadi pengawasan terhadap isi siaran yang benar-benar ini akan berdampak dan melanggar tentang undang-undang penyiaran. Kita mesti mengikuti ke KPI pusat untuk segera meng-downgrade atas tersebut dan menghapus program tersebut. Walaupun itu akhirnya berhasil juga kan gitu. Tapi kan akibat ketidakpuasan mereka kan masih ada gitu kan. Akhirnya kita juga bertemu dengan para pendemo, para warga Nahdien, kemudian para alumni Pondok Pesantren Lirboyo itu kan. Kita juga sudah diskusi dan menulis sebuah kesepakatan gitu kan. Akhirnya kita juga lakukan gitu. Tapi memang di sini bahwa kita juga bagian dari melakukan pengawasan terhadap siaran yang mungkin berdampak bagi masyarakat, host, kemudian kekerasan anak dan lainnya, kita melakukan pengawasan setiap hari di kantor gitu. Oke, berarti KPID, khususnya KPID Jawa Tengah melakukan pengawasan di media sosial juga nggak Mas? Apalagi terkait toleransi nih. Biasanya media sosial kita tahu lah ya. Ada gesekan, mungkin beda suku, beda agama, kepercayaan, saling ini bully mungkin atau apa. KPID juga melakukan pengawasan di situ, Mas? Saat ini kita tidak bisa. Karena kita dibatasi oleh undang-undang penyiaran. Iya. Gitu. Jadi sosial media bukan bagian dalam pengawasan kita. Tapi selama sosial media itu berhubungan langsung dengan salah satu lembaga penyiaran, itu bisa kita awasi gitu. Oke, berarti misalkan katakanlah nih Garuda TV kita punya media sosial, itu bisa diawasi dari KPID? Bisa gitu, itu ketika ada pelaporan, kita langsung bisa menindak Garuda TV gitu. Tapi selama ini nggak ada kayaknya. Alhamdulillah nggak ada Mas. Iya. Oke, karena kita pernah juga menyurati beberapa stasiun TV nasional terkait beberapa pelanggaran, itu ada juga. Oke, untuk media-media lokal Jawa Tengah berarti tidak ada kasus-kasus seperti itu bisa dibilang ya Mas ya? Kalau lembaga penyiaran ini belum ada untuk kasus toleransi, tapi untuk kasus-kasus mungkin terkait dengan lagu-lagu yang agak serono, yang dibatasi, kemudian juga masalah kekerasan, informasi tentang kekerasan, itu kita masih pengawasan. Oke, menarik yang barusan, lagu yang seronok gitu ya, itu kan berarti kalau lagu audio, media, radio nih. Berarti ada pembatasan-pembatasan juga terkait kayak gitu. Itu kemarin juga kita sudah rilis juga beberapa lagu yang sudah jarang untuk disiarkan di radio-radio di Jawa Tengah. Oke, baik. Masih terkait banjir informasi, nilai toleransi di era banjir informasi. Nah, kalau peran pemerintah dan tokoh masyarakat sendiri nih Mas, untuk menjaga toleransi di tengah arus informasi yang tidak terkendali ini seperti apa Mas? Mas Gati melihatnya. Itu ya bukan langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan tokoh masyarakat ya. Hal yang sekarang memang di Jawa Tengah sendiri itu program literasi media itu sudah mulai banyak dijalankan, dan juga program-program mengenai wawasan kebangsaan yang juga diberikan kepada masyarakat. Itu rutin sekarang oleh OPDP di Jawa Tengah itu dilakukan. Kalau saya ngasih contoh sih, di KPID sendiri itu sudah ada program literasi digital. Bijak Media itu juga sudah dilakukan di kampus-kampus, kemudian juga dari Kesbangpol itu juga melakukan sebuah diskusi wawasan kebangsaan kepada masyarakat, kepada siswa, itu juga sudah banyak berlangsung gitu. Itu juga bagus, walaupun itu tidak bisa maksimal, Mbak. Iya. Karena mungkin keterbatasan orang, keterbatasan peserta, kemudian keterbatasan anggaran gitu kan. Dan juga walaupun pemerintah pusat juga ada programnya 4 pilar juga, yang itu juga memberikan masalah tentang wawasan kebangsaan pada masyarakat gitu kan. Itu juga bagian dari fungsi pemerintah saat ini. Dan tokoh masyarakat itu juga memiliki faktor yang sangat penting, Mbak. Saya kasih contoh guru, atau mungkin guru ngaji, atau guru di sekolah, atau orang yang dihargai dalam suatu masyarakat atau kelompok, itu seharusnya juga paham tentang bagaimana
literasi digital tersebut atau literasi media, atau bagaimana dia mengingatkan gitu kan murid-muridnya atau kelompoknya atau tiap hari untuk selalu hati-hati dalam bersosial media gitu. Memberikan wawasan bahwa jangan sampai terpancing hoax, kemudian jangan sampai jempolmu itu merubah nasibmu gitu kan. Jempol merubah nasibnya, Nah benar-benar. itu jangan sampai memposting hal-hal negatif itu seharusnya bisa diberikan oleh tokoh kepada mungkin kelompoknya atau di bagian individu dari mereka gitu. Oke. Nah, kalau menurut Mas Gati sendiri Mas, bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk bijak bermedia sosial? Karena literasi digital nggak bisa jalan kalau misalkan individu tersebut nggak bijak dalam bermedia sosial kan. Nah, menumbuhkan kesadarannya gimana nih Mas? Karena menumbuhkan kesadaran itu kan bisa dibilang agak lumayan Mas. Iya. Apalagi per individunya nanti gimana ini? Tantangannya kan di situ. Wah Mas itu luar biasa ya Pak ya. Kita juga tidak bisa mengukur ya. Jadi bagaimana kita bisa individu itu bisa bijak bermedia, agar bisa etika bermedia sosial media juga bagus, itu sangat susah Mbak. Tapi itu juga harus dilakukan kan gitu. Karena memang saat ini kita juga bisa mengerti Mbak, bahwa platform sosial media itu terlalu begitu banyaknya gitu kan. Itu kemudian juga informasi yang diserbakan juga begitu banyaknya. Enggak semua konten-konten itu positif, tapi konten-konten negatif itu juga sangat banyak gitu kan. Ketika individu ya yang diserapkan bahwa yang paling pasti bahwa ketika orang-orang individu itu bersosial media itu kan juga yang pertama itu harus toleransi, atau pertama adalah menghormati Mbak. Jadi menghormati postingan orang lain, kemudian menghargai perbedaan pendapat gitu, itu juga harus dilakukan gitu. Nah, karena memang hal itu menjadi dasar basic orang untuk sadar gitu. Ketika orang itu tidak bisa berpikir, apa dampaknya ketika dia komentar? Apa dampaknya ketika dia membuat sebuah postingan? Nah, ketika orang tidak sadar itu akan langsung sharing aja gitu kan. Karena hal yang paling biasa saat ini adalah orang-orang yang tidak paham tentang media atau bijak media, informasi yang kiranya dia menarik langsung sharing gitu. Nggak perlu itu berita itu benar apa enggak, yang penting dia menarik dan bisa banyak komentar, dia langsung sharing gitu. Iya. Itu. Saritas ini Mas, itu biasanya grup keluarga ya. Mohon maaf Bapak Ibu semua. Bukan bermaksud ini di grup keluarga, bukan bermaksud nyindir. Tapi beneran Mas, gitu. Maksudnya kadang tuh kita ada grup keluarga gitu. Orang-orang yang sepuh, mereka kan mohon maaf ya, dulu mungkin informasi belum sebanyak sekarang dan gadget belum sebanyak sekarang juga gitu kan. Jadi mereka kayak hal-hal baru yang kayak dapat share, nanti share pengajian, share info apa. Belum lagi Mas, yang ini loh, yang apa namanya baru-baru ini yang kadang link apa namanya yang itu penipuan phishing ya? Phishing. Phishing itu juga. Nah terus clickbait, sumpah itu nyebelin banget. Itu orang tua biasanya banyak kemakan Mas. Iya nggak sih fenomena hari ini? Bener. Ya Allah. Lah itu ngasih kesadaran buat orang-orang tua kayak gitu gimana? Ya, ketika gini ya Mbak ya, kalau kasih contoh ya misalnya, ini kita nggak bisa tentang naskah dulu ya. Ketika jenengan gitu kan, ada keluarga posting sesuatu, share gitu kan. Iya. Kemudian jenengan tentang, ngamuk nggak? Mas, makanya saya takut balesnya. Saya balas, saya buka aja. Kalau nggak kasih respon gini doang. Iya, gitu. Itu cari aman. Biar gak jadi kuala. Ketika jenengan yang paham bahwa itu berita hoax, bahwa itu berita media yang tidak benar dan clickbait, ketika jenengan ngasih komen pun akhirnya jenengan akan jadi musuh kan gitu. Dianggap bahwa putoki gitu kan. Iya. Sehingga memang hal-hal yang bisa merubah itu agar orang-orang tersebut itu tidak melakukan sebuah sharing berita, yang pertama adalah men-sharing berita yang tandingan, yang benar. Oh iya. Bukan mengomentari itu salah gitu kan. Itu salah itu kenapa? Tapi kita menyertakan juga link berita yang kita sharing yang itu sudah terverifikasi kebenarannya, kita sharing itu ini loh yang benar gitu.
Oke, Kalau bisa ada. dicoba. Nah, itu mau ribut apa enggak gitu. Oh iya, kita soalnya agak Iya. effort, nyari dulu. Ya ketimbang bales nanti Iya, itu. dapat ceramahnya 7 hari Heeh. 7 malam, Kayak kayak gitu gitu. bisa dicoba Mas. Jadi gitu. Oke, Jadi orang-orang yang kita paham tentang media itu kan ketika ada berita yang hoax itu, ada yang clickbait lainnya, phishing dan lainnya, kita sebarkan berita yang tandingannya juga untuk orang itu bisa orang lain itu jangan sampai ketularan gitu kan gitu. betul. Paling nggak hoaxnya berhenti di kita gitu. Iya, kan. Jadi Nggak di-share lagi. jadi kita sharing itu. Yang kedua yang verifikasi data, yang kedua adalah orang-orang terdekat, Mbak, yang mungkin bisa memberikan sebuah wawasan, kayak mungkin anaknya yang sudah kuliah, yang paham media itu juga punya kewajiban memberikan pendidikan media terhadap orang tuanya yang suka sharing berita-berita nggak jelas gitu. Iya. Suka sharing berita-berita yang nggak jelas. Walau itu tadi dengan tadi bilang bahwa itu phishing dan lainnya, itu sangat bahaya, Mbak. Apalagi tentang clickbait itu. Nah itu. Karena apa? Jika kita ngeklik mungkin ada data yang kita ada di HP kita mungkin akan langsung bocor. Iya. Kemudian data diri kita akan langsung bocor kepada satu platform media, kemudian ataupun nantinya itu juga akan berdampak pada nantinya algoritma yang muncul di HP kita. Gitu. Iya. Ketika kita muncul satu lah, algoritma nanti muncul akan itu terus gitu. Itu nanti akan bikin terus kita terganggu gitu. Itu bahaya-bahaya dari scamming, phishing, kemudian terjadi itu seperti itu. Oke, Mas, baik. Terkait toleransi nih, Mas. Misalkan kita posting sesuatu dan banyak komentar jelek. Katakanlah ya, saya posting foto. Banyak komentar ini itu komentar jelek. Batas toleransi saya gimana, Mas? Kan kita nggak boleh langsung balas nih. Nggak boleh langsung balas nih. Kan ada yang bilang, jangan dibalas, sudah biarin aja. Tapi kan kita juga punya batas toleransi, di mana kita harus bertindak. Gimana itu? Ini saya tanya balik dulu nih, Mbak nih. Jangan posting apa dulu nih? Ya misal ada orang sirik, Kalau kita posting liburan gitu kan. Liburan terus, halo liburan terus gitu. Ini paling hasil uang habis ini nih gitu. Ini nih gitu. Kan banyak yang kita kan nggak tahu nih. Apalagi fenomena sekarang banyak influencer ya. Influencer gak jauh dari haters, Mas. Iya benar. Batas toleransi para influencer ini untuk melayani para haters, Mas. Jadi ini. Gimana nih, Mas? Kalau gini, Mbak ya, sebenarnya kalau kasus itu gini. Jadi ketika sebuah platform, sebuah konten berita online gitu kan, memposting sebuah berita gitu kan. Mereka itu juga namanya posting yang menentang dan orang yang mendukung. Betul. Jadi sekaligus dia mendukung, ada yang menentang. Itu agar apa? Agar komentarnya itu semakin banyak. Oh, sebenarnya disengaja. Mas Ganti bilangnya gitu berarti. Oh, bener nggak gitu kan? Iya sih. Kayak media sosial atau media online dan lain-lainnya itu semakin banyak komentar akan semakin banyak naik terus. Iya, engagementnya naik terus gitu kan. Nah, sebenarnya ketika semakin banyak hater itu kan, semakin banyak hater soal influencer itu dia akan semakin terkenal. Dia berarti semakin bahagia sebenarnya. Iya, asal dia nggak menanggapi dan nggak pakai hati aja gitu. Karena hater itu pasti ada. Berarti bisa dibilang influencer tersebut mentoleransi adanya kata-kata yang komentar yang kurang baik. Lah, itu kan hak pribadi orang di dalam sosial media, Pak. Bukan dia mentoleransi gitu loh. Karena ketika dia toleransi itu nggak bisa juga. Tapi semakin banyak hater, engagement akan sangat naik gitu. Iya sih, karena ada orang yang bertentangan, semakin banyak komentar, semakin banyak like dan lain-lainnya. Tapi untuk pribadi yang kita bukan influencer gitu kan, kita males banget. Kita kan nggak butuhkan engagement gitu. Nah, sebetulnya kan hal yang udah komentar aja atau menghapus komentar itu sudah cukup sebetulnya. Kita nggak perlu menanggapi berita-berita tersebut atau komentar-komentar yang sinis atau yang lain, itu tinggal menghapus, itu nggak dibaca. Kayak anak-anak muda sekarang gitu. Ketika ada komentar yang tidak dia sukai, hapus komentar. Itu ada fitur kayak gitu kan. Iya, tapi kadang ke bawah emosi. Ke bawah emosi. Oke, ngomong-ngomong konten media sosial nih Mas, konten apa aja sih yang paling memicu konflik gesekan sosial nih Mas? Konflik gesekan sosial. Ya, yang pertama memang yang pengaruhi itu adalah terkait dengan kasus penodaan atau penistaan agama. Ketika konten yang sedikitnya itu menjelekkan agama lain dan mengagungkan agamanya sendiri, itu akan berdampak pada
toleransi, karena kita tidak bisa menafikan bahwa banyak sekali fanatik sempit di Indonesia, benar nggak, Mbak? Setuju sih. Iya. Ada sebagian kecil, Iya, bukan sebagian kecil, ada sebagian kelompok iya, itu. yang memang bisa dibilang agak fanatik gitu. Ketika dia semua fanatik, ketika dia dibuat ada konten-konten yang penistaan agama, kemudian itu akan semakin menambah semangat mereka untuk makin membenci. Tanpa harus memverifikasi itu bahwa apa yang disampaikan oleh orang tersebut itu benar atau tidak. Bisa aja sepotong doang, Iya, potong kan? bisa potong ataupun bisa saja itu hanya informasi yang asasan yang dia berikan untuk agar menambah orang-orang yang sama dia fanatik juga gitu. Itu ketika itu saya bilang itu bias informasi. Jadi orang yang menerima sesuatu informasi gitu kan, yang sesuai dengan keyakinannya, dia tanpa memverifikasi berita tersebut atau informasi itu langsung menerima dengan penuh. Makanya konten-konten yang terkait dengan masalah penistaan agama atau penodaan agama itu akan semakin membakar semangat mereka, bukan mengurangi atau malah menambah gitu. Nah, itu bagi orang yang mungkin fanatik, tapi kalau bagi orang yang biasa aja mungkin wah kontennya jelek dihapus aja gitu kan, atau kontennya jelek laporan aja gitu. Nah itu yang pertama itu kemudian terkait dengan berita hoax gitu. Berita hoax mungkin ada masalah ada satu agama itu memukul menurut agama lain dan dibesar-besarkan kayak gitu kan, sehingga orang-orang yang merasa kaumnya disakiti itu akan merasa benci juga. Kenapa? Informasi yang palsu gitu. Nah itu yang konten-konten seperti itu yang harus dijauhi atau memang diberikan pendidikan buat orang-orang yang mungkin belum sadar gitu. Nah itu konten bahaya, Pak, bisa merusak banget itu. Itu banyak loh di sosial media kayak gitu, banyak loh. Berarti bisa dibilang konten-konten tersebut mengikis nilai toleransi ya, Mas? Ya. Apalagi yang pertama itu, yang kedua yang paling penting adalah pergeseran konten keagamaan. Maksudnya gini. Gimana nih contohnya, Mas? Gini. Biar kita lebih gampang juga memahaminya. Ya. Jadi dengan sosial media saat ini, dengan platform media sosial ini, konten-konten keagamaan itu banyak sekali beredar, benar nggak? Banyak sekali ya. Banyak tokoh agama itu akhirnya beralih ke media digital, ke media sosial untuk menyampaikan dakwahnya, menyampaikan pesannya. Bahkan yang tidak kiai atau ahli agama atau ulama itu juga bisa menyebarkan konten berita, benar nggak? Betul. Nah, itu yang agama. Akhirnya orang-orang tersebut itu malah mendapatkan banyak follower. Iya. Karena kontennya itu konten-konten negatif semua, konten-konten yang hoax, konten-konten yang benci, hate speech dan lainnya itu malah banyak followernya. Jadi biasanya dari ahli agama itu banyak pada orang-orang yang tidak dalam beragama tapi bisa membuat konten-konten beragama yang bisa menarik banyak orang gitu. Tuh. Iya, media sosial ngeri banget ya hari ini. Itu ketika tidak verifikasi, apa orang yang menyampaikan ini benar atau tidak. Yang penting kalau udah mendapat, dia terima aja. Nggak tahu bahwa orang yang berkonten itu memiliki ahli agama apa enggak. Gitu yang terjadi saat ini. Tidak dilihat backgroundnya apa, cuma dilihat pesannya. Wah. Saya jadi ingat, kadang saya sebel sama suami saya melihat konten, karena saya masih punya anak kecil, ini Mas juga ya, punya anak kecil, di mana suami saya itu sering sekali nonton konten-konten di media sosial tentang parenting. Tapi kadang studi kasusnya kan kita tidak tahu, misalkan contoh ini, seorang merekomendasikan setelah imunisasi jangan dikasih paracetamol, atau setelah atau nggak usah imunisasi aja, sebenarnya anak punya kekebalan, kan kita punya Tuhan yang maha segalanya yang bisa melindungi anak. Kadang suami saya melihat kayak gitu dan merujuknya pada itu. Padahal kan kita nggak tahu dibalik statementnya itu atau pernyataan itu studi kasusnya seperti apa, Mas. Kadang sebel juga gitu kan. Iya benar itu. Iya kan. Efeknya ngaruh juga paling besar. Jadi bias informasi kan. Padahal mungkin kebanyakan dokter atau tenaga kesehatan kan tetap merekomendasikan imunisasi. Iya pasti. Ini saya mencontohkan, tapi bukan ini yang suami saya katakan sih, cuma bilang aja sebenarnya gitu kadang. Mbak, menunggu ya? Boleh sambil minum. Tapi serius bahas kadang kayak gitu, orang akhirnya kan terpengaruh nih, nanti treatment setelah imunisasi harus gini. Padahal kadang dokter tidak merekomendasikan. Iya. Kita konfirmasi ke dokter, kadang itu salah. Jadi tolong pemirsa. Tapi suami lihat kontennya kayak gitu ya nggak gitu. Ini tuh harusnya gini mah gitu. Iya. Hampir sama mau kayaknya. Hampir sama ya.
istrinya jenengan juga seperti itu, merujuk pada media sosial. Makanya kadang saya mending harus tanya dulu. Oh ya udah, kadang saya iyain aja, akhirnya tuh kan beneran. Cari pembandingnya, bener kayak Mas Gati bilang tadi. Iya, kan ada pergeseran gitu. Kalau Orang tidak ahli bisa buat konten yang dia bikin gitu agar menarik banyak follower gitu. Aduh, sumpah kalau ngomongin media sosial, sama baru-baru ini ada ini Mas, terkait Resbob yang meleceh, bukan, yang ini menghina suku Sunda. Itu kan kemarin kalau nggak salah ketangkep di Semarang. Dia tuh kayak apa namanya ngatain orang Sunda kalau nggak salah di. Ngatain orang Sunda. Akhirnya kan bereaksi ya orang-orang di Jawa Barat. Terus dia ketangkapnya di Semarang, Mas. Dia melakukan pelarian. Berarti bisa dibilang Jawa Tengah aman ya, Mas? Aman. Beda kasus sama yang lain-lain kan mungkin banyak orang kalau mungkin di luar, kita bukan bukan menjelekan di wilayah lain, tapi Jawa Tengah cukup aman gitu ya. Iya. Baik-baik saja. Aman. Bukan tempat bagi semua itu aman, bagi yang lain itu aman semua. Iya, bahkan kota Salatiga itu ada julukannya miniatur Indonesia. Iya, karena Mas, itu kebanggaan. Itu ada di Salatiga itu ada kampus UKSB. Bulan kemarin kita ke sana, Mbak. Oh, udah ke sana. Salatiga itu dari kita gustu kampus gitu kan, kita gustu kampus kelas digital gitu kan. Kenapa itu jadi miniatur Indonesia? Karena memang di sana banyak sekali orang-orang dari luar Pulau Jawa itu kuliah di situ atau tinggal di situ, Mbak. Toleransinya juga bagus. Salatiga. Iya. Kota toleransi nomor 1 kayaknya masih di Salatiga nggak sih untuk Jawa Tengah? Wah, kalau nggak tahu kalau saya nomornya, tapi Salatiga, Semarang. Iya. Kalau fotonya Salatiga, Semarang, Magelang. Iya. Tapi memang sampai ada sebutan miniatur Indonesia di Salatiga itu, gitu kan ya. Oke, nah lanjut lagi nih Mas. Jadi banyak ketawa aja. Oke, baik. Terkait banjir informasi, bagaimana menyadarkan literasi digital di tingkat paling bawah, berarti keluarga, anak, orang di sekitar kita, kayak biar gak kasus kayak share para orang tua itu loh Mas, agar tidak mengikis nilai toleransi nih Mas, gimana? Ya kalau di lingkungan keluarga ya, jadi memang keluarga dekat dulu antara ibu, anak, ayah gitu kan. Jadi dianggap kerja dulu, memberikan wawasan kepada anaknya yang paham. Ketika anaknya nggak paham, ya orang tua ngasih paham. Ketika orang tuanya itu gaptek atau gagap media, itu anaknya yang mungkin pendidikan itu bisa memberikan wawasan, juga memberikan wawasan. Tapi kalau semuanya itu nggak paham tentang edukasi digital gitu kan, nah itu mungkin dari pihak-pihak luar yang perlu membantu dari dalam. Idealnya tentang hal yang paling ingin saya kasih tahu sebenarnya bahwa mungkin peran pemuda atau mungkin anak-anak sekarang itu membuat konten-konten yang toleransi, yang mudah menarik orang. Contohnya seperti apa nih Mas? Nah, contoh simpelnya, anak-anak muda kita harus ngapain gitu? Saya merasa masih muda meskipun udah ibu-ibu anak satu. Saya kasih contoh. Oke. Saya kasih contoh dulu sebelum. Jadi ketika sebuah kanal YouTube atau sebuah channel lah ya gitu. Ketika itu ulasannya tentang dialog, tentang diskusi, tentang hal-hal yang seminar-seminar terlalu formal. Pasti followernya cuma dikit, Mbak. A1 valid Mas. Ya. Mungkin yang menonton A1 valid Mas. Mungkin yang itu penting lah ya. Penting banget, tapi yang nonton itu setahun cuma mungkin 100 atau 80 orang tuh 1000 udah bagus. Bagus itu. Maksimal. Astagfirullah. Enggak, tapi berdasarkan fakta. Kita ngomong berdasarkan fakta di lapangan pemirsa. Iya kan, Mas? Iya. Emang realnya. Karena itu enggak bikin anak muda atau bikin penikmat sosial media itu enggak tertarik. Gitu, kecuali orang-orang yang berpendidikan dan orang itu butuh. Ya enggak? Betul. Sehingga memang sekarang ketika kita memang ingin membumikan toleransi di Jawa Tengah maupun di Indonesia, paling tidak ada anak-anak muda-muda yang memiliki ide-ide cemerlang, membuat konten-konten yang positif tentang toleransi, yang itu memberikan tentang mungkin konten-konten tentang melakukan kegiatan sosial, beda agama, yang itu dibikin supaya menarik gitu. Oke. Supaya itu viral, gitu. Karena itu kita butuh hero, kita butuh pahlawan. Setiap orang itu butuh pahlawan.
Setiap orang butuh pahlawan. Iya, gitu. Oke. Ketika ada sebuah pahlawan yang muncul gitu kan, itu pasti akan banyak orang yang akan tertarik. Ternyata kegiatan konten ini bagus dan banyak orang. Itu luar biasa dampaknya bagi masyarakat. Jadi akan ada contoh namanya efek domino ke lain untuk meniru gitu. Akhirnya semua ikut-ikutan. Bukan konten-konten yang memberikan uang di jalan, ngasih duit, bawa duit semobil, tapi orang ketemu bawa duit, gitu kan. Kurang bagus sih. Sebenarnya baik sih ngasih rezeki ke orang, cuman kalau orang Jawa bilang itu benar tapi orang benar. Iya. Itu. Benar ngasih orang kan ngasih rezeki ke orang tapi kurang benar, kurang pada tempatnya. Jadi kalau lingkup kecil keluarga, masyarakat itu memang kita bisa memberikan wawasan, tapi nggak semua orang bisa memberikan wawasan, gitu kan. Dengan verbal ataupun dengan menasihati itu agak susah. Gitu. Betul. Enggak. Karena menggurui dan lain-lain kan itu nggak akan bisa masuk. Oke, berarti sebagai anak muda, khususnya anak muda Jawa Tengah, biar kita bisa tetap menjaga toleransi Jawa Tengah yang adem ayem ini gimana, Mas? Itu, yang penting anak muda sekarang, ya memang tak dapat dipungkiri bahwa setiap anak muda itu melihat sosial media itu hiburan. Buat hiburan, kemudian itu kan. Nah, tapi anak muda itu orang-orang yang memiliki ide kreatif yang luar biasa banyaknya. Betul, tenaganya gak pernah habis. Gak pernah habis. Jadi ketika mereka berkarya, gitu, mereka akan berkarya semaksimal mungkin. Gitu. Nah, ketika tadi saya sampaikan, ketika mereka berkarya tentang buat konten-konten tentang toleransi, tentang beragama, tentang kegiatan sosial yang dikemas dengan cara yang bagus, gitu, itu akan berdampak luar biasa bagi buat masyarakat, apalagi untuk toleransi. Nah, bagi toleransi di Jawa Tengah ya, dengan bahasa Jawa Tengah ya, itu. Nah, kemudian juga ketika memang saat ini anak muda harus, ya kita tidak bisa katakan bahwa ketika mereka itu memiliki energi yang luar biasa, mereka juga bagian dari mungkin orang-orang yang menyebarkan hoax, gitu kan, membuat konten-konten yang negatif, gitu kan. Itu juga bagian dari anak muda juga kan, gitu. Sehingga memang perlunya adanya literasi media atau literasi digital bagi yang disediakan pada mereka lewat dunia kampus, dunia sekolah dan lain-lain, itu agar mereka itu mengerti bahwa bagaimana bijak bersosial media atau bijak dalam era digital ini, gitu. Baik, Mas. Melihat Jawa Tengah hari ini udah ada tokoh pemuda nggak sih, Mas, yang getol menyuarakan toleransi? Kalau saya belum tahu. Oh iya, mungkin, tapi saya yakin para influencer yang ada di Jawa Tengah ketika saya melihat FJP ini juga jarang melihat anak muda yang viral yang sampai semua orang tuh tahu, itu belum ada kayaknya. Belum ada. Mungkin Anda selanjutnya, Pak. Amin. Kita kan pengennya kan semua orang bisa bertoleransi. Iya. Toleransi. Ada tokoh yang ada tokoh. Betul. Nah, kalau ini, Mas, tantangan terbesar dalam membangun narasi toleransi di ruang digital. Tantangannya apa, Mas? Dunia digital, tantangannya apa nih, Mas? Ya, tantangannya bahwa saya sebut tadi, bahwa narasi tentang toleransi itu nggak menarik ya. Nggak menarik? Itu PR banget, Mas. Sulit banget itu, Mas. Karena orang bersosial media itu cenderung sosial media atau dengan platform-platform yang itu hanya hiburan. Dan untuk konten-konten yang bersifat hal-hal tentang toleransi itu sangat minim penyukanya. Nah, itu tantangan tadi itu bahwa memang butuh seorang anak muda yang benar-benar mampu membuat konten-konten yang bikin viral tentang keberagaman, tentang toleransi beragama, itu yang harus dilakukan. Karena ya itu yang tadi, bahwa jarang orang yang suka diskusi, orang yang suka sosial media bikin ceramah atau memuat sebuah seminar gitu kan. Itu jarang yang lihat. Tapi itu jangan sampai berhenti dilakukan gitu, maksudnya gitu. Harus tetap dilakukan, adalah bagian dari sebuah usaha. Oke. Dari KPID sendiri kan ada media sosial nih, Mas. Apakah juga menyuarakan nilai toleransi, Mas, lewat media sosial dari KPID? Iya. Yaitu ketika kita bilang tentang toleransi, yaitu ada bagian program yang sebelum tadi, Mbak. KPID Goes to Campus. KPID Goes dengan judul memang bijak bersosial media. Jadi kita memberikan literasi digital kepada mahasiswa yang ada, gitu kan. Dan respon mereka pun bagus. Mereka juga banyak tanya, banyak diskusi ketika kita melakukan kegiatan tersebut. Gitu. Kemudian di sosial media, memang kita saat ini di Instagram kita melakukan sebuah, ya semua akan kita sampaikan, apalagi tentang
undang-undang penyiaran, tentang program pokok penyiaran, tentang aturan tentang penyiaran, kita sampaikan di Instagram kita agar lembaga penyiaran itu mematuhi aturan penyiaran. Apalagi untuk tidak menyebar hoax, kemudian menyebar ujaran kebencian dan lainnya, kita ada di sana di situ. Oke, baik-baik. Jangan sampai pemirsa ikut menyebarkan hoax. Jangan dapat langsung share. Iya. Itu bahaya banget, harus diverifikasi dulu. Benar. Tapi bagaimana kita membedakan informasi yang benar-benar itu sudah terverifikasi, nggak hoax di media sosial, gimana kita memfilternya? Apakah kita harus mencari pembandingnya dulu, atau kita melihat yang nge-share berita ini siapa, atau bagaimana, Mas? Ya, kita tidak bisa menjustifikasi orang bahwa berita ya orang itu benar atau tidak, kan bukan orangnya kan. Yang pertama memang bahwa ya itu mengkonfirmasi berita tersebut tadi bukan, atau pembandingnya. Kemudian yang pertama adalah apakah berita tersebut disebarkan oleh platform media mainstream yang sudah terverifikasi atau sudah punya nama, sudah gabung dalam PBI ya, PBI atau punya sertifikat tertentu. Oke, berita ini kayak misalnya media online soal Tribun ataupun itu sudah terverifikasi sebenarnya. Itu ketika itu nyebarkan pasti sudah diverifikasi sebenarnya oleh orang-orang yang tersebut gitu. Nah, ketika memang yang banyak tidak jelas sumbernya dari mana, nah itu harus dicari dulu. Ada ketika kita benar nggak sih, kita cari di Google. Berita ini terus lagi, oh ternyata itu nggak ada media mainstream, berarti itu salah. Gitu. Pakai AI bisa nggak sih, Mas? Pakai itu namanya apa ya? Yang gambar Google apa namanya? Google apa namanya? Yang gambar di foto, oh ini gambar hoax itu kan ada itu. Oh iya, saya lupa namanya, tapi ya saya gitu. tahu. Karena setiap berita pasti ada gambarnya juga kan, itu bisa diverifikasi juga bahwa gambar ada orang yang kasus tentang apa misalnya tentang penyiksaan orang tertentu itu kan, bener nggak sih? Itu kan ada Google feature Google itu yang bisa dilihat kan, oh ini gambar ini hoax, ada beritanya banyak gitu. Yang paling sulit kayaknya membedakan antara konten deh, Mas. Cuman masalahnya itu, Mbak, masalahnya ketika terkait berita, malas apa enggak gitu aja loh. Oke, itu cukup menjawab. Males apa enggak? Kuncinya di situ. Iya, maksud enggak memverifikasi data tersebut gitu. Jangan males-males. Tapi banyak kan orang males, Mbak. Enggak share aja. Share aja. Sama paling susah ini sih, Mas, bedain antara konten video yang buatan sama yang asli. Nah, itu. Seperti yang tadi dicontohin. Itu sulit itu, Mas. Kita jadi netizen harus gimana, Mas, untuk memfilternya? Nah, ketika itu konten berita dari orang, ya sebenarnya Mbak, ketika itu bukan dari orang yang terverifikasi atau media terverifikasi, ya itu jangan percaya sepenuhnya aja. Karena ketika foto aja sudah bisa menjadi video. Karena dialog apapun kita sampaikan di situ, seakan-akan orang tokoh tersebut ngomong kan gitu. Iya benar juga sih. Iya. Tapi bener nggak? Nah, itu peran dari platform Google dan lainnya yang mungkin verifikasi data gitu. Jangan terima kebenaran dalam sosial media itu sepenuhnya, Mbak. Itu. Jadi warga pengguna sosial media, konten-konten itu belum tentu benar. Jadi jangan terima bahwa sepenuhnya bahwa konten yang dibuat oleh para konten kreator itu benar. Jangan terima sepenuhnya, pemirsa. Iya, itu harus penuh keraguan. Harus penuh keraguan. Kita harus curiga terus. Biar nggak kemakan hoax sih. Bukan curiga, kita hanya perlu untuk verifikasi. Ketika kita tertarik sebuah berita untuk kita untuk konsumsi pribadi sih nggak masalah. Tapi ketika untuk nge-share itu kan, itu diverifikasi dulu. Oke, jangan menjadikan jempolmu harimau. Iya. Lah itu yang mungkin harus kita sadarkan oleh masyarakat. Jangan suka menilai berita-berita yang tidak terkonfirmasi atau berita-berita yang mungkin hoax, atau berita-berita yang mungkin tidak jelas kebenarannya. Bagi buat grup keluarga di WA ya, itu biar ramai aja, biar eksistensi asal share gitu. Terima kasih sudah mewakili, Mas. Semoga keluarga saya nonton. Aduh ya Allah, jadi curhat ya. Tadi Mbak, bentar lebaran pulang kemarin loh. Saya kayaknya nggak pulang dulu. Aduh ya ampun. Oke, Mas. Jadi kita sebagai masyarakat untuk menyikapi perbedaan pandangan agama, budaya, itu kita menyikapinya gimana, Mas, di media sosial? Kita kan nggak mungkin misalkan kita punya beda pandangan langsung kita komentar, nanti orangnya tersinggung nih. Nanti kita komentar nanti dikatain nggak toleran lu gitu kan. Kita menyikapinya gimana, Mas?
Ya, untuk kita untuk menyikapi tentang perbedaan pendapat di dalam sosial media itu kan ada mungkin rasa etika, empati, simpati, bertanggung jawab gitu kan. Rasa menghargai pendapat orang lain gitu kan. Sehingga ketika orang-orang yang posting sesuatu yang berbeda pandangan pendapat dengan dia gitu kan, sudah itu menghargai aja. Jadi ketika kita bisa menghargai perbedaan, kita tidak akan langsung merespon terhadap hal-hal atau postingan-postingan seorang yang mungkin beda pandangan sama kita, begitu. Nah, pertama itu. Yang kedua adalah ketika mungkin ada postingan berbeda ya terkait dengan ada orang yang posting berita sesuatu. Ketika ada yang posting berita hoax, gitu kan, berita yang salah atau berita nggak benar, kita nggak mau repot, kita nggak akan komen, Mbak. Ketika kita mau repot gitu kan, kita posting link berita yang benar gitu. Itu. Sehingga orang lain yang membuat konten berita yang hoax atau salah, ketika di kolom komentar itu ada berita yang benar, mungkin orang akan melihat ketika melihat itu akan klik dulu gitu. Jadi ada suatu langkah atau tindakan yang nyata bagi orang ketika ada melihat informasi hoax, dia akan melakukan sebuah pembenaran melalui komentar dengan melihat membandingkan dengan platform media yang ada gitu. Oke, salah itu loh sebenarnya kayak gini gitu. Iya. Takutnya kayak misalkan emak posting kadang beritanya kurang update gitu. Pernah kejadian juga, maksudnya ada seseorang posting beritanya tuh gak update, Mas. Akhirnya aku komen karena menurutku itu tuh udah gak valid lagi gitu kan. Yeah. Tapi kadang kalau kita mau negur kan dikatain sok pinter ya. Kan kadang tantangannya itu. Tapi Mas, melihat Jawa Tengah sekarang yang adu ayam terkait toleransi nih, bagaimana kita semua, entah mungkin anak muda, kemudian semua warga Jawa Tengah bisa memupuk agar toleransi ini tetap berjalan baik di Semarang, bahkan bisa terus bertumbuh, Mas. Gimana caranya? Ya, toleransi itu tidak muncul dengan sendirinya. Itu juga perlu dibangun, perlu membutuhkan seluruh bantuan stakeholder untuk bagaimana memupuk toleransi di Jawa Tengah itu tetap kembang. Sehingga peran dari pemerintah yang tersebutkan, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, kemudian juga para pengguna sosial media, termasuk influencer ataupun KOL sekarang ya, kan influencer ya, KOL ya. KOL. Itu juga memberikan memberikan edukasi terhadap masyarakat di dalam postingan-postingan selain mengejar komersial gitu ya. Dan juga pemerintah harus getol untuk terus pemerintah daerah harus getol terus mengadakan diskusi-diskusi tentang kebangsaan atau wawasan kebangsaan pada kalangan anak muda terutama sekolah gitu kan atau kampus, sehingga mereka bisa mengerti tentang bagaimana bijak bersosial media gitu. Jadi bukan tumbuh dengan tapi perlu dibangun oleh semua kalangan masyarakat anak muda, termasuk kita, termasuk semuanya lah Mbak ya. Gitu. Berarti butuh kolaborasi dari semua elemen, semua elemen. Mulai dari keluarga, kemudian mungkin di sekolah, ketika di kampus, universitas gitu kan. Kemudian peran pemerintah juga. Iya. Semuanya harus berkolaborasi bersama untuk memupuk toleransi agar di era yang banjir digital ini nilai toleransi di Jawa Tengah bisa terus tumbuh. Benar Mbak. Baik, terakhir Mas, pesan yang mau disampaikan ke pemirsa boleh terkait toleransi. Terkait toleransi yang pasti bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sama gitu kan. Kita harus saling menghargai pendapat orang lain. Kita harus juga bijak bersosial media gitu kan. Jangan sampai jempolmu jadi harimaumu. Jangan membuat konten-konten yang memiliki dampak yang sangat buruk bagi masyarakat gitu kan. Perhatikan saat menggunakan sosial media. Itu aja Pak ya. Jangan jadikan jempolmu harimaumu. Tetap tetap memperhatikan etika bermedia sosial gitu ya, pesannya ya Mas ya. Yeah. Diinget-inget ya pemirsa ya, pokoknya jangan sampai jempolmu menjadi harimaumu, nanti makan sendiri kita yang pusing. Iya, karena jejak digital nggak akan pernah bisa hilang Mbak. Nah perlu digarisbawahi juga nih, jejak digital itu tidak pernah bisa hilang. Jadi sebelum share, cek dan terus cek dulu, baru kita bisa
share lagi ke orang lain. Oke. Oke, terima kasih Mas Gati. Ya, obrolannya sama-sama. seru sekali. Semoga bisa memberikan informasi dan pengetahuan baru bagi pemirsa. Yeah, Sehat yeah. selalu untuk Mas Gati dan juga Amin, Kak amin, Ines. amin, amin. Sukses selalu. Yeah. Baik, pemirsa itu tadi obrolan kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Elina Putri pamit undur diri dan sampai jumpa.